dijatuhi hukuman pidana pokok 12 tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Kamis 11 Desember. Agenda kali ini adalah pembacaan tuntutan untuk terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal yang merupakan Komandan Kompi A Yonif TP 834 WM. Auditor militer menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memukul dan menumbuk bawahan. Untuk itu, Letu Ahmad Faisal dituntut 12 tahun penjara dan dipecat dari kedinasan militer. Selengkapnya mengenai hasil sidang ini akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang, Novemilio. Terima kasih, kita sudah mendengar baru saja tuntutan yang dilakukan auditor militer terhadap terdakwa dengan berkas 40 atas kasus Prada Luki Namo yang meninggal di TP 834 Wakangamere akibat dianiaya oleh 22 rekannya ya. Nah, auditor tadi pada tanggal 11 Desember 2025 telah menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa atas nama Letu Ahmad Faisal yang merupakan Danki A yang adalah atasan langsung dari Luki Namo. Dan tuntutan itu, Tribuners, yang dijatuhkan auditor adalah sebanyak 12 tahun penjara, itu adalah hukuman pokoknya, pidana pokok. Sementara pidana tambahannya, yaitu Letu Ahmad Faisal dipecat dari dinas militernya. Dan bahkan auditor juga menyampaikan bahwa Ahmad Faisal juga diwajibkan untuk membayar restitusi terhadap korban sebanyak 561 juta dan tuntutan ini didasarkan atas fakta persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, dan barang bukti lainnya. Nah, dalam dakwaan primer, Ahmad Faisal dinyatakan terbukti melakukan beberapa tindakan yang sesuai dengan 4 unsur. Pertama, yaitu unsur militer. Kedua, adalah unsur berdinas. Ketiga adalah unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, menumbuk bawahannya, dan unsur keempat adalah mengakibatkan luka-luka. Ini adalah bukti dari pasal dakwaan primernya. Seperti itu. Sementara untuk dakwaan subsidiarnya, auditor mengatakan bahwa terdakwa Ahmad Faisal juga terbukti melakukan 4 unsur, yaitu pertama, yaitu unsur militer. Kedua adalah unsur dengan sengaja melihat bawahannya melakukan tindakan kekerasan terhadap Prada Luki Namo dan juga Prada Richard. Dan unsur ketiga adalah dengan sengaja tidak mengambil tindakan atau melarang bawahnya untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Dan yang keempat adalah unsur mengakibatkan mati. Bukti dari 4 unsur dakwaan subsidiar itu, di mana terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bahwa tidak melakukan upaya tindakan untuk melarang beberapa orang bawahannya yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki ya. Ke-2, 4, 6, ke-6 bawahan yang harusnya bisa dicegah untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki, yaitu Pratu Abner Yaterson Lubatonis, Pratu Rovinus Saleh, Pratu Emmanuel Joko Huki, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantal, dan Serda Mario Paskalis Gomang, di mana ke-6 terdakwa ini dilihat langsung oleh Letu Ahmad Faisal melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki Namo dan juga terhadap Prada Richard di ruang staf Intel. Namun terdakwa Ahmad Faisal tidak berupaya untuk mencegah mereka melakukan tindak kekerasan terhadap kedua korban ini. Karena itulah auditor menjatuhkan tuntutan. Nah, untuk sidang selanjutnya yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025, di mana Ahmad Faisal akan mengajukan pembelaan. Tetap ikuti
tribunnews.com untuk sidang-sidang lanjutannya. Saya Novemi Leonovel melaporkan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada bintang mengalami luka, bahwa terdakwa selaku atasan langsung almarhum Prada Luki Pranamo berkewajiban membina, mengawasi dan melindungi almarhum Prada Luki Pranamo. Namun saat almarhum Prada Luki Pranamo dicabut oleh beberapa orang anggota lainnya, terdakwa tidak bisa memberikan perlindungan yang sudah menjadi kewajiban. Hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatan. Yang terhormat majelis hakim dan penasihat hukum yang kami hormati, sampailah ini pada yang aktif tuntutan kami berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon agar pengadilan militer 315 Kupang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ke-1 primer militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, membunuh seorang awak atau dengan cara lain menyakitinya mengakibatkan luka pada badan sebagaimana diatur dan diatur dengan pidana dalam pasal 131 ayat 1 junto ayat 2 KUHPM. Dan kedua, primer militer yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan atau material kekerasan yang diharuskan sesuai dengan permohonan terhadap pelaku tersebut dan dengan perkara yang dihormati. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 132 KUHPM junto pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM. Sidang pengadilan yang kami muliakan, dengan mengingat pasal 131 ayat 1 junto ayat 2 KUHPM dan pasal 132 KUHPM junto pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM, pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan. Kami mohon agar terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal STRH NRP 11090009980397 dijatuhi hukuman pidana pokok 12 tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa membayar restitusi atas permintaan keluarga atau ahli waris korban almarhum Pranamo sesuai perhitungan LPSK yang dikirim dalam surat LPSK nomor R7243-2.KSKR /LPSK/11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal pengajuan permohonan restitusi terhadap korban sebesar Rp561.828.860 untuk kopi surat dari LPSK kami tampilkan dalam tuntutan kami. Kami mohon agar barang bukti berupa 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 RSUD Airamo 154408/2025 tanggal 9 Agustus 2025. Kedua, 1 lembar surat kematian dari Rumah Sakit Airamo nomor 400.7.3.4 RSUD Airamo garis 150/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025. Jika 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ND nomor 138.01 PM 8 Romawi 2025 tanggal 8 Agustus 2025 atas nama dari Ketua 5 lembar foto luka-luka almarhum Prada Luki Pranamo pada saat dirawat di BSD Airamo. Untuk barang bukti poin A, B, dan C tetap diletakkan dalam berkas perkara. Barang bukti surat poin D dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Barang-barang satu buah selang warna biru ukuran panjang 40 cm dirampas dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000. Dan kami mohon pula agar terdakwa tetap ditahan. Demikian tuntutan kami, kemudian kami serahkan kepada majelis yang bersidang pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2025 untuk memutuskannya. Auditor Militer Mayor C.A.K.
Masinton Marpau SH selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.